Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Sarizal Hakiki, NIM 2041050300056 dari Prodi Akuntansi Syariah 3 2020. Di sini saya akan membahas tentang makalah yang kami buat dari kelompok 11, yakni dari matkul manajemen pemasaran, yang membahas tentang menghadapi persaingan dalam pasar. Di sini saya akan membahas strategi kompetitif pemimpin pasar. Pemimpin pasar adalah perusahaan dalam industri dengan pangsa pasar terbesar. Selain dalam penjualan, pemimpin pasar juga dapat mendominasi dalam hal perubahan harga, pengenalan produk baru, cakupan distribusi, dan pengeluaran promosi. Nah, agar tetap menjadi nomor satu, perusahaan harus melakukan 3 tindakan, yakni yang pertama, perusahaan harus menemukan cara untuk memperluas total permintaan pasar. Kemudian yang kedua, perusahaan harus melindungi pangsa pasarnya saat ini melalui tindakan defensif dan ofensif yang baik. Kemudian yang ketiga, perusahaan dapat berusaha meningkatkan pangsa pasarnya, bahkan sekalipun ukuran pasar tetap konstan. Hasil persaingan akan selalu ditentukan di lapangan di lorong produk, rak pajang, proses rekonfigurasi, dan stiker harga. Ketika sampai pada persaingan berbasis nilai, pemain tradisional tidak boleh kalah sedikit pun. Maka, untuk itu, dibutuhkannya strategi bagi pemimpin pasar. Ini diantaranya yang pertama, diferensiasi. Diferensiasi sudah tidak asing lagi, yang telah dijelaskan pada pertemuan kemarin, bahwa diferensiasi pada dasarnya berarti membeda-bedakan. Kemudian strategi diferensiasi adalah diferensiasi produk atau jasa perusahaan, di mana perusahaan menciptakan sesuatu yang dirasakan oleh keseluruhan industri sebagai hal yang berbeda dari para pesaingnya. Jadi berbeda, dapat bermacam-macam bentuknya, dari segi merek atau brand image, dari segi teknologi, karakteristik khusus, pelayanan pelanggan, jaringan penyalur, atau dimensi-dimensi lainnya. Diferensiasi yang berhasil ini mengharuskan perusahaan merangkai berbagai taktik untuk menyediakan pengiriman unggul atas manfaat konsumen yang sangat diinginkan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Strategi sudah dibentuk dan harus dilaksanakan. Pasar berbasis nilai juga memberikan nilai dalam pelaksanaan, terutama dalam harga dan biaya. Untuk bersaing secara efektif menghadapi pemain berbasis nilai, perusahaan harus mengendurkan atau bahkan meninggalkan beberapa segmen pasar sasaran. Maka keberhasilan ini menuntut operasi biaya murah harus dirancang dan diluncurkan agar menjadi penghasil uang dengan caranya sendiri, dan bukan hanya sebagai gerakan defensif atau pertahanan. Kemudian yang ketiga, memperluas total pasar. Perusahaan harus mempertimbangkan 4 faktor sebelum mengejar peningkatan pasar. Di antaranya kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust, biaya ekonomi, melakukan kegiatan pemasaran yang salah, dan pengaruh peningkatan pasar terhadap kualitas aktual dan kualitas anggapan. Kemudian yang keempat, pelanggan baru. Perusahaan dapat mencari pengguna baru di antara ketiga kelompok ini, kelompok yang mungkin menggunakan produk tetapi tidak melakukannya, atau strategi penetrasi pasar, kelompok yang belum pernah menggunakan produk, strategi segmen pasar baru, atau kelompok yang tinggal di tempat lain, strategi ekspansi geografis. Kemudian strategi yang kelima, lebih banyak penggunaan. Pemasar dapat berusaha meningkatkan jumlah tingkat atau referensi konsumsi, yakni jumlah konsumsi kadang-kadang dapat ditingkatkan melalui kemasan atau rancangan ulang produk. Ukuran kemasan lebih besar terbukti dapat meningkatkan jumlah produk yang digunakan konsumen pada suatu saat tertentu. Penggunaan produk konsumsi impulsif seperti minuman ringan dan camilan meningkatkan ketika produk itu dibuat lebih mudah tersedia. Salah satu strategi untuk mempercepat penggantian produk adalah mengaitkan tindakan mengganti produk dengan liburan, acara, atau waktu-waktu tertentu dalam 1 tahun. Strategi yang lain mungkin dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada konsumen tentang kapan mereka menggunakan produk untuk pertama kalinya atau harus menggantinya, atau dengan tingkat kinerja produk saat ini. Kemudian strategi yang terakhir, yang keenam, adalah mempertahankan pangsa pasar, yakni merupakan strategi defensif yang berupaya melindungi posisi yang penting dengan bereaksi terhadap setiap serangan para penyerang atau attackers.
Secara teoritis, pihak defenders atau pertahanan memiliki keuntungan dibandingkan attackers. Kunci keberhasilannya yakni dengan komitmennya dalam mempertahankan pangsa pasar tersebut, yang komitmennya dalam mempertahankan pangsa pasar yang diincar para pesaing. Kemudian yang selanjutnya macam-macam pertahanan dalam mempertahankan pangsa pasar, yakni yang pertama pertahanan posisi. Pertahanan posisi berarti menduduki ruang pasar yang paling dipastikan dalam pikiran konsumen, membuat merek hampir tidak dapat dihancurkan. Kemudian yang kedua, pertahanan sisi atau flank. Meskipun pertahanan posisi sangat penting, pemimpin pasar juga harus membangun pos-pos luar untuk melindungi garis depan yang lemah atau yang dapat bertindak sebagai basis invasi untuk melakukan serangan balik. Kemudian pertahanan yang ketiga, pertahanan primitif. Perusahaan dapat melaksanakannya perang gerilya di seluruh pasar, menghantam satu pesaing di sini, pesaing lain di sana, dan membuat semuanya kehilangan keseimbangan, atau perusahaan dapat mencoba meraih pelipatan pasar yang fantastis. Kemudian yang keempat, pertahanan serang balik. Serangan balasan yang efektif adalah menyerang wilayah utama penyerang sehingga penyerang akan menarik diri dan bertahan. Bentuk mempertahankan serangan balik lainnya adalah melaksanakan pengaruh ekonomi atau politik. Kemudian yang kelima, pertahanan mobile. Dalam pertahanan mobile, pemimpin membentangkan daerah kekuasaannya ke wilayah-wilayah baru yang dapat bertindak sebagai pusat pertahanan dan serangan masa depan melalui perluasan pasar dan diversifikasi pasar dengan berbagai macam substitusinya. Akan tetapi, organisasi perusahaan itu sendiri merupakan sebuah subsistem dari sistem yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, pertahanan kontraksi adalah tindakan ketika pemimpin pasar merasa tidak perlu mempertahankan pangsa pasarnya, wilayah alias mundur dari wilayah tertentu, strategic withdrawal, yang dianggap lemah dan membutuhkan sumber daya pada wilayah kuat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.